Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bagus Pratama dengan NIM 13122000305. Di sini saya ingin mereview dalam kelas hukum cyber. Pada pertemuan pertama membahas tentang pengantar dari hukum cyber itu sendiri. Hukum cyber adalah hukum yang mengatur di ruang lingkup dunia maya yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya, seperti mengakses website secara ilegal, melakukan penipuan melalui sosial media, atau pencemaran nama baik melalui sosial media, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kedua yaitu membahas tentang pengertian dan sejarah singkat terkait dengan cyber law. Nah, cyber law adalah keseluruhan asas-asas, norma atau kaidah-kaidah dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Singkatnya, cyber law adalah hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya. Lalu, sejarah keberadaan cyber law itu sendiri pertama kali pada tahun 1980-an, khususnya pada negara-negara Eropa dan Amerika Utara mulai melakukan kriminalisasi dengan penggunaan teknologi komputer dalam melakukan tindak pidana konvensional. Lalu, pada tahun 1990-an, beberapa negara di berbagai belahan dunia sudah mulai mengatur tindak pidana cyber, seperti memasuki sistem komputer secara ilegal, merusak data dalam sistem komputer, dan menyebarkan virus. Lalu, pada pertemuan ketiga tidak diadakan kelas karena tanggal merah alias libur. Setelah itu, pertemuan keempat yaitu membahas tentang beberapa organisasi internasional yang berfokus pada hukum cyber. Yang pertama ada Organization of Economic Cooperation and Development, yaitu usaha internasional pertama dalam memerangi tindak pidana penyalahgunaan komputer pada antara tahun 1983 hingga 1985. Lalu organisasi kedua ada United Nations atau PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan melakukan monitoring terhadap computer related crime atau kejahatan komputer istilahnya, yang dimulai pada tahun 1990. Selanjutnya untuk melanjutkan pembahasan tentang organisasi-organisasi yang berfokus pada hukum cyber. The Group of Eight yang beranggotakan 8 negara, ada Kanada, Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Jepang, Amerika Serikat, dan Rusia, yaitu mereka semua menyetujui 10 prinsip dalam memerangi high-tech crime. Lalu yang terakhir ada organisasi Council of Europe atau konvensi tentang tindak pidana cyber pada tahun 2001 yang digagas oleh Uni Eropa. Lalu pada pertemuan berikutnya yaitu membahas tentang sejarah cyber law di Indonesia dan urgensi pengaturan cyber law di Indonesia. Awal mulanya pemerintah mulai menggagas untuk mengatur berbagai aktivitas di ruang lingkup dunia maya, yaitu tercetus pada tahun 2000. Lalu pada tahun 2003, lebih tepatnya 2003 bulan Maret, pembentukan RUU IKTE dilanjutkan oleh Kominfo dan menjadi RUU IETE. Dan pada akhirnya pada tahun 2016 UU ITE diresmikan setelah direvisi melalui Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Lalu, urgensi pengaturan cyber law di Indonesia, yaitu untuk kepastian hukum, untuk mengantisipasi implikasi-implikasi yang timbul akibat pemanfaat teknologi informasi, serta adanya variabel global yaitu persaingan bebas dan pasar terbuka. Lalu pada pertemuan berikutnya yaitu membahas tentang ruang lingkup cyber law. Jonathan Rosenor menyebutkan ruang lingkup cyber law antara lain copyright, trademark, defamation, hingga sampai e-commerce dan e-government. Lalu, jenis-jenis cybercrime ada unauthorized access atau mengakses website tanpa ada izinnya atau ilegal. Yang kedua ada illegal contents. Yang ketiga ada penyebaran virus. Yang keempat ada hacking dan cracker. Dan yang terakhir ada hijacking. Lalu setelah UAS, pada pertemuan ke-9 membahas tentang faktor pendorong terjadinya cybercrime. Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super canggih. Yang ketiga, sistem keamanan jaringan yang lemah. Dan yang keempat, kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum. Lalu ada karakteristik khusus dari kejahatan cyber, yaitu berdasarkan ruang lingkup kejahatannya, sifat kejahatannya, pelaku kejahatannya, modus kejahatan, serta jenis kerugian yang ditimbulkan. Lalu pada pertemuan ke-9 yang terakhir membahas tentang beberapa cara melawan cybercrime. Yang pertama, lindungi gadget, komputer, atau perangkat lain yang digunakan. Lalu gunakan software yang orisinal, alias jangan software yang bajakan. Lalu pasang perangkat lunak keamanan yang up to date atau yang terbaru. Yang keempat, selalu memiliki sikap hati-hati dan waspada, serta lebih baik mencegah daripada terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Yang kelima, selalu periksa data bank dan data kartu kredit secara teratur. Yang keenam, backup data-data secara rutin. Yang ketujuh, jangan sembarang membagikan informasi pribadi. Yang kedelapan, abaikan lampiran surat elektronik dan website yang terindikasi mencurigakan. Dan yang kesembilan, jangan langsung tergiur oleh sesuatu yang menarik. Gunakan waktu untuk berpikir lebih panjang dan matang sebelum memutuskannya. Dan yang terakhir, laporkan kepada pihak yang berwenang apabila sudah terjadi adanya cybercrime. Sekian dan terima kasih atas review saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan membuat hati penonton tidak berkenan. Saya Arya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.